Sejumlah wisatawan dari luar daerah menjalani rapid test saat hendak memasuki Kota Batu. Hal ini untuk mencegah resiko penularan COVID-19. Wisatawan yang menjalani rapid test diacak dengan cara penjegatan kendaraan bernomor polisi luar Malang Raya. Jajaran Polres Batu bersama Satuan Polisi Pamong Praja menggelar operasi justisi bagi wisatawan yang berwisata ke Kota Batu. Pemeriksaan surat keterangan rapid test bagi wisatawan luar Malang Raya dilakukan di pintu masuk Kota Batu, yakni di Simpang 3 Pendem Kota Batu. Kedapatan tidak memiliki surat keterangan rapid test, wisatawan yang masuk ke Kota Batu langsung dilakukan rapid test oleh petugas kesehatan Kota Batu. Salah satu wisatawan asal Bogor yang hendak berwisata ke Kota Batu mengaku tidak masalah dengan rapid test yang harus dijalaninya. Pihaknya belum sempat melakukan rapid dan ketika ada razia, ia merasa beruntung karena dapat pemeriksaan secara gratis. Sedikitnya ada 18 orang wisatawan terjaring dalam operasi kali ini. Mayoritas wisatawan yang terjaring berasal dari luar Malang Raya. Dari Bogor mau ke Batu, Malang. Tujuannya buat ya jalan-jalan aja lah. Ini tadi habis ngapain, Mas? Saya habis di rapid. Tujuan wisatanya mau kemana sih, Mas? Ke Batu, Pak. Wisata ke mana aja? Wisatanya mau ke Museum Angkut, ya kan? Terus ya daerah-daerah yang adem-adem lah. Tapi kalau informasi terkait wisatawan yang harus dirapid untuk ke Kota Batu, apa sudah tahu? Mas? Oh sudah, saya sudah tahu bahwa akan dilakukan random check di setiap daerah. Sudah antisipasi? Sudah antisipasi, ya. Petugas dari Kepolisian Polres Batu menjelaskan, kegiatan ini dilakukan guna mengantisipasi penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Batu. Para wisatawan yang tidak mempunyai kelengkapan surat kesehatan rapid test, maka langsung dilakukan rapid test. Sementara hasil operasi protokol kesehatan ini didapati salah satu wisatawan dengan hasil reaktif dan langsung ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan Kota Batu dengan melakukan pendataan dan diminta untuk langsung meninggalkan Kota Batu. Dan rencananya, operasi protokol kesehatan dengan sasaran wisatawan luar Malang Raya akan terus dilakukan hingga libur Natal dan Tahun Baru berakhir. Untuk kegiatan operasi justisi hari ini, jadi fokus untuk memeriksa kendaraan luar wilayah Batu yang mau masuk wilayah Batu untuk diperiksa surat keterangan rapid. Gitu. Jadi dimohon untuk warga masyarakat di luar Batu kalau masuk wilayah Batu disarankan untuk mempersiapkan surat keterangan rapid. Kalau ini mereka yang dari wisatawan mau ke Batu nggak mau surat rapid gimana dong? Jadi nanti kalau tidak suruh kembali karena sekarang ini situasi pandemi seperti ini sangat diwanti-wanti untuk selalu menjaga protokol kesehatan sesuai dengan Inpres nomor 6 tahun 2020. Ya, mayoritas yang diperiksa diutamakan yang dari luar wilayah Kota Batu, Jawa Timur terutama. Untuk yang reaktif nanti kita serahkan ke Dinas Kesehatan. Terserah di mana tindak lanjutnya Dinas Kesehatan yang punya potensi, ya, yang punya hak untuk melanjutkan kegiatan. Yanto Yancung melaporkan. Para pengguna jalan dihimbau untuk lebih berhati-hati ketika melintas di Jalan Lingkar Barat Kepanjen. Kondisi jalan banyak yang berlubang dan bergelombang. Penambalan sudah dilakukan tetapi bermunculan lubang baru. Pada satu jalan, lubang jalan terendam air sehingga tidak terlihat kedalaman lubang terutama pada malam hari. Hujan yang mulai turun dengan intensitas tinggi berdampak pada banyak kerusakan aspal jalan. Jalan mulai berlubang, retak, dan bergelombang. Kerusakan Jalan Lingkar Barat Kepanjen ini harus diwaspadai para pengendara yang melintas untuk menghindari musibah pengendara masuk lubang dan jatuh dari sepeda motor. Lubang jalan ini akan semakin banyak, lebar, dan dalam apabila tidak segera ada penambalan kembali, karena aspal tidak akan kuat bertahan ketika terendam air dan beratnya beban kendaraan yang melintas setiap harinya. Menurut salah seorang pengendara yang melintas menjelaskan, kondisi jalan kembali berlubang banyak karena air hujan sering mengalir ke aspal jalan karena di kawasan tersebut masih belum optimal saluran drainase pinggir jalan. Di lokasi terlihat aktivitas kendaraan cukup ramai melintas, baik roda 2, 4, dan bahkan kendaraan besar serta berat,
karena merupakan jalan penghubung antar wilayah di Kabupaten Malang maupun menuju ke Blitar. Banyak pihak berharap jalan ada perbaikan agar kerusakan tidak bertambah parah dan pengguna jalan aman ketika melintas, sekaligus untuk melancarkan arus serta meminimalisir terjadinya kecelakaan. Sudah berapa lama ini lubang-lubang jalan? Sekitar hampir 1 tahunan ini. 1 tahunan Mas ya. Apalagi ini arusnya kan juga ramai ya. Cukup ramai di sini. Cukup ramai. Penerangannya gimana kalau malam? Kalau malam kadang ya ada yang mati Mas ya. Nah, gimana melihat kondisi banyak lubangnya ini kan untuk pengendara roda 2 ada bahaya? Ya lumayan bahaya Pak. Ya seharusnya lebih cepat lebih baik diperbaiki kan. Diperbaiki Kasihan ya? kalau musim hujan gini Ya. nggak kelihatan kan lubang. Kasihan Apalagi- yang roda 2. Apalagi kerusakannya kan kalau musim hujan biasanya lebih lebar, lebih anu ya. Harapannya sebagai para pengguna jalan gimana harapannya? Harapannya kami ya lebih penting itu jalan Ya. daripada jalan kampung. Ya. Yang sekarang kan jalan kampung yang lebih didahulukan Ya. daripada jalan umum gitu. Ya. Kalau jalan kampung kan meskipun nggak dihakang kan apa, yang penting ini jalan umumnya lebih diperbaiki lebih. Jadi kan juga yang bagus melintas lagi lah. Melintas kan bukan saja orang-orang yang sudah hafal jalan nih, banyak yang orang yang ya. Oke. Jadi untuk keamanan Mas ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Akibat terkendala cuaca, pasokan sayur siap panen di tingkat petani berkurang. Harga sayuran mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Naiknya harga ini juga karena petani banyak yang tidak menanam sayur akibat terkendala pembiayaan. Meningkatnya harga jual komoditi sayuran pasaran akibat mulai terbatasnya stok sayur siap panen di tingkat petani. Terbatasnya pasokan ini tidak hanya akibat terkendala cuaca, tetapi juga banyak petani yang tidak menanam sayuran sementara akibat terkendala biaya setelah harga sayuran jatuh akibat terpengaruh penyebaran COVID-19. Kondisi ini disyukuri para petani karena naiknya harga jual, walaupun volume hasil panen juga berkurang akibat sayuran mengalami kerusakan dan biaya yang dikeluarkan semakin bertambah dibandingkan pada kondisi kemarau. Harga sayuran yang seringkali turun naik dalam waktu yang cepat tidak jarang mengakibatkan kerugian bagi petani, karena hasil panen seringkali tidak bisa menutupi biaya pengeluaran. Menurut salah seorang petani menjelaskan, kenaikan harga sayuran ini sudah berlangsung beberapa waktu yang lalu, walaupun ada juga komoditi yang juga mengalami penurunan harga. Di lokasi terlihat aktivitas transaksi jual beli dan kedatangan sayuran dari tingkat petani masuk cukup ramai, walaupun tidak sebanyak pada kondisi normal. Diperkirakan menjelang pergantian tahun harga sayuran ini masih bertahan, melihat kondisi cuaca yang masih turun hujan dengan intensitas tinggi sehingga berpengaruh pada hasil panen. Sekarang harga sayur itu mahal semua. Ya, yang paling murah itu bawang prei, cuman bawang prei. Pak, itu sejak kapan kenaikannya itu Pak yang jelas terlihat? Sekitar 1 bulan kemarin ini. Apa aja Pak? Mungkin yang naik itu Pak. Jenis apa aja Pak? Cabai, sawi, ledri, hampir semuanya naik. Rata-rata Sawi berapa? putih, Kenaikannya Pak? Berapa? hampir 100%. 100% Pak. Ya. Ini kan terkendala cuaca apa gimana? Ya, cuaca juga. Terus imbas dari corona yang kemarin itu petani kan rata-rata bangkrut. Ya. Terus banyak yang nggak tanam. Oh gitu Pak ya. Nggak punya modal ya. Berarti yang di sini itu dibawa kemana aja sayuran yang dari Pak Pujon ini Pak? Ya lokalan sekitar Jawa Timur lah. Jawa Timur Pak ya. Surabaya, Porong, Kediri, Ya. Jombang. Pak, kira-kira mendekati pergantian tahun gimana nih harga? Harga insya Allah stabil mahal. Stabil mahal Pak Ya. ya. Mungkin karena faktor faktor cuaca itu Pak ya. Faktor cuaca, faktor banyak yang nggak tanam. Banyak tanam Pak ya. Nggak punya modal. Nggak punya modal Pak, akhirnya harga naik Pak ya. Ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Akibat pasokan melimpah di pasar, harga tomat di tingkat petani turun drastis. Harga saat ini di kisaran Rp4.000 per kilogram, jauh dari harga sebelumnya yang sempat menyentuh Rp8.000. Padahal biaya yang harus dikeluarkan mengalami kenaikan pada saat musim penghujan. Musim penghujan sangat berpengaruh pada hasil panen petani karena banyak tanaman yang akan terdampak dengan seringnya turun hujan, khususnya sayuran, salah satunya tomat. Turunnya harga tomat ini sudah berlangsung beberapa waktu yang lalu akibat melimpahnya pasokan di pasaran. Melimpahnya stok tomat ini salah satunya dipengaruhi oleh banyaknya tomat masuk dari luar daerah yaitu Nusa Tenggara dan Bali.
Saat ini harga tomat di kisaran Rp4.000 per kilogram di tingkat petani, jauh dari harga sebelumnya yang sempat menyentuh Rp8-9.000 per kilogramnya. Di lokasi terlihat pada bagian daun tomat terlihat berwarna kecoklatan dan kering, sementara untuk buah tomat mengalami retak, terbelah, dan jatuh. Tidak hanya itu, akibat terkendala cuaca, kondisi tanaman tomat milik petani mengalami kerusakan, sehingga berdampak pada turunnya volume panen. Menurut salah seorang petani setempat menjelaskan, turunnya hasil panen petani ini akibat terkendala cuaca, padahal biaya yang harus dikeluarkan semakin meningkat pada musim penghujan. Kalau pengaruh cuaca ke tomat hari ini ya pengaruh, benar-benar pengaruh. Jadi tomat musimnya ada tomat ini ada varietas masing-masing. Jadi contoh ada tomat ini kalau yang varietasnya masih mudanya hijau, itu kena hujan pasti pecah-pecah. Nah, pecah-pecah. Nah, kayak gini modelnya. Ini garis-garis ini. Rengat-rengat lah. Tapi kalau yang varietas ini enggak. Hujan kuat tapi buahnya kuat tapi daun enggak kuat. Begitu ada yang merah, daun mulai rontok. Ini cuaca hujan. Berarti nanti kalau sudah rontok pengaruh gitu ke hasil gimana? Ke hasil panen? Ya jelas 70%. Oh, hilang. 30% hilang ya. 30% hilang, Pak ya? Ya karena sudah membawa buah banyak, waktu panen mulai ada merah langsung. Atau ini kalau musim hujan. Iya. Nah, untuk biaya perawatan juga berarti meningkat, Pak ya? Ya, nambah plus. Ya, biaya perawatan naik. Iya, naik betul ya. Hasil turun. Kemarin sempat 8.000 ya per kilonya, Pak. Iya. Sekarang udah turun ke 4 4.000. Oh, berarti pasokan mungkin dari luar masuk, Pak ya? Ada. Dari mana? Karena ya contoh aja sekarang dari Bali ada, dari luar pulau ada. Sekarang kan ini ada, ya memang sekarang teknologi canggih ya. Iya. Kita menyadari contoh. Halo, bagaimana untuk batu? Misalnya contoh dari Bali, wah batu sekian. Hitung-hitung ongkos plus kirim datang. Oh, jadi pengaruhnya. Bandung tuh kontak sini. Bagaimana Malang? Ya. Bandung bisa kirim. Oh gitu, Pak. Kalau dulu, Butan. Tuli nggak denger. Iya. Jadi harga Bandung sama sini nggak tahu bukan. Kalau orangnya nggak datang sekarang ada. Sekarang persaingan lebih ketat lagi, Pak ya. Dari luar bisa. Teknologi lebih canggih. Jadi bagaimana Pak Tani pinter-pinter lah. Iya. Pinter-pinter. Tapi untuk harga 4.000 untuk modal gimana itu sudah kembali apa belum, Pak? Kalau 4.000 kalau tomat sih bagus. Masih bagus, Pak ya. Cukup bagus. Cuman kemarin sempat tinggi ya sampai 8 sampai 10 ya. Iya. Pernah, Pak ya? Saya pernah dulu nih tahu malah 7 tahun yang lalu pernah tomat ini di sawah laku 12 pernah. Pak, prediksi dekat-dekat pergantian tahun gimana harganya, Pak? Ini kayaknya hari ini yang jatuh harga bawang merah. Bawang merah, Pak ya? Iya. Untuk bawang merah jatuh, Pak ya? Lain seperti ini, timun ini. Iya. Timun hari ini naik, Pak? Malah naik. Naik, Pak ya? Iya. Sebagian besar mungkin banyak yang naik, Pak ya? Sekarang banyak restoran, orang punya hajat ini. Lah tempo hari orang nggak ada orang punya hajat. Iya. Aktivitas semakin meningkat warga masyarakat, mungkin harga-harga bisa semakin naik, Pak ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Untuk menggeliatkan ekonomi lokal, Among Tani Foundation atau ATF menggelar pameran barang antik. Beragam barang kuno dipamerkan di halaman kantor Among Tani Foundation yang berada di Jalan Hasanuddin, Desa Pesanggerahan, Kecamatan Batu. Among Tani Foundation atau ATF bersama komunitas barang antik sekota Batu memamerkan beragam benda peninggalan zaman kerajaan hingga zaman kemerdekaan. Barang antik yang dipamerkan seperti meja, kursi, almari, alat komunikasi, peralatan dapur, hiasan, lukisan yang berusia puluhan hingga ratusan tahun. Paling utama adalah keramik peninggalan kerajaan Majapahit dan dinasti Tang masa kerajaan Cina dengan harga jutaan hingga ratusan juta rupiah. Ada juga barang yang direstorasi seperti almari, meja, dan kursi. Salah satu kolektor barang antik mengaku barang antik yang dibawanya diperoleh dari loan yang ada di Kota Batu, seperti celengan buatan Amerika dengan bertuliskan Pacan 1823. Juga ada kelebihan berbentuk burung ketika dimasukkan uang nanti jatuh ke bawah seolah-olah dimakan oleh anaknya. Guntur berharap event ini bisa menjadi wadah penghobi, penjual, dan kolektor barang antik, serta bisa digelar rutin tiap tahun. Terlebih Kota Batu merupakan tempat wisata. Keinginannya ada ruang khusus bagi penyuka barang antik seperti daerah lain. Total ada puluhan barang, baik dari zaman kolonial hingga kerajaan masa lalu.
Hal ini bertujuan menggeliatkan perekonomian saat pandemi, terutama bagi pecinta antikan dan memberi wadah bagi pecinta barang antik. Pameran barang antik yang dilaksanakan oleh Hambong Tani Foundation bersama komunitas barang antik yang dikemas dalam batu vintage ini digelar hingga 31 Desember 2020. Pak, ada berapa macam barang antik di sini Pak yang dipamer? Kalau macamnya itu variasi, mulai dari antikan sendiri, mulai dari purba, kerajaan, kolonial, sampai jadulan. Contohnya apa saja? Kalau dari lawasan dari purba itu ada semacam primitif ya, primitif ini primitif. Terus kalau dari kerajaan ada patung, peninggalan arca, terus ada manik-manik, aksesoris, mulai dari kerajaan Mojopahit, Singosari, ya itu. Terus ada pusaka. Nah, lawasan sendiri kolonial ada semacam mebel, terus ada peninggalan-peninggalan aksesoris, ada senjata-senjata. Terus lawasan jadulannya banyak aksesorisnya, mulai dari aksesoris, mebel, sama lukisan. Lukisan-lukisan yang lama maupun yang baru. Terus yang paling diburu oleh kolektor saat ini? Saat ini untuk hari-hari ini kebanyakan itu dari aksesoris ya, dari istilahnya kremian yang harganya nggak begitu mahal bener, dan dekadenya dari mulai kolonial sampai lawasan gitu. Jadi harganya terjangkau. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Pot bunga menjadi salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan tanaman hias. Di saat tanaman hias sedang booming di pasaran, pot bunga juga terangkat. Berbekal hal tersebut, pemuda Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, mencoba peruntungan dengan membuat pot gerabah unik ala Skandinavian atau Eropa Utara. Tak disangka pot yang tak lazim justru minati konsumen pecinta tanaman hias. Meski dalam masa pandemi COVID-19, nyatanya bisnis tanaman hias di Kota Batu justru mengalami ledakan pasar. Banyaknya waktu berdiam diri di rumah saat pandemi rupanya membuat masyarakat mencari kesibukan. Salah satunya dengan menyalurkan hobi berkebun dan menanam bunga hias. Pot bunga menjadi salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan tanaman hias. Di saat tanaman hias sedang booming di pasaran, pot bunga juga turut terangkat. Berbekal dari itu, pemuda asli Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, mencoba peruntungan dengan membuat pot gerabah unik ala Skandinavian atau Eropa Utara. Tak disangka bentuk pot yang tidak lazim justru diminati oleh konsumen yang merupakan pecinta tanaman hias. Tenio Indiarto, 28 tahun, di galeri rumahnya di Jalan Raya Punten. Beragam jenis kreasi pot berjejer dan terpajang rapi. Ide kreatif tersebut didapatkannya terinspirasi setelah berselancar di internet. Ia menemukan beragam model pot asal Eropa Utara yang ditirunya. Tak disangka pot berbahan gerabah tanah liat yang bentuknya seperti kendi terbalik ini diterima pasaran. Uniknya, pot yang dibuat satu pasangnya terdiri dari dua pot, yakni pot atas berukuran besar yang terdapat corong ke bawah dan di bawahnya ada pot kecil. Fungsinya, ketika pot besar dilakukan penyiraman ke tanaman yang ada, maka sisa air akan mengalir ke tanaman yang ada di pot di bawahnya. Untuk produksi, Tenio mengaku masih bermitra dengan pihak ketiga, namun seluruh ide dan finishing ia selesaikan sendiri. Ia mengatakan dalam sehari bisa membuat 5-10 pot tanaman. Setiap pot dihargainya berbeda-beda, mulai dari Rp120.000 sampai dengan Rp150.000, tergantung ukurannya dari 10 cm sampai 25 cm. Sedangkan untuk pot gantung sendiri dihargai mulai Rp75.000. Untuk pemasarannya sudah sampai ke Bekasi, Jember, Jakarta, dan Medan melalui pasar online. Untuk pasar lokal, karya Tenio sudah dipesan dan dipasarkan oleh toko-toko tanaman hias yang menjamur di Kota Batu. Produk pot unik ala Eropa Utara ini diberi nama Kara Pottery, yang menurut sang pembuat berarti langit. Tenio berharap usaha yang ia rintis bersama temannya saat pandemi ini mampu terus melambung tinggi hingga ke langit. Awalnya pengen buat
bunga, tapi kan lebih bunga terlalu sulit, jadi bikin pot yang beda ya, gak sama yang lain. Pot ini keunggulannya satu, bahannya dari tanah, jadi lebih ke tanaman lebih bagus. Terus dari model-modelnya juga masih belum ada di tempat lain, jadi adanya cuma di sini. Kalau modalnya mungkin untuk medianya bisa lebih banyak, jadi untuk akar-akar jadi bisa lebih tumbuhnya bisa lebih besar lagi. Harganya yang paling dari kisaran 75 sampai 150. 150.000. Kalau dari pembuatan sendiri itu kesulitannya mungkin dari kita terhalang cuaca. Kadang kan kalau misalnya terakota prosesnya harus ada proses dijemur juga, jadi untuk dikeringkan. Terkadang kalau hujan memang kita susah. Yanto Yancung melaporkan.